selamat malam parents, selamat malam ayah bunda dimanapun berada di seluruh Indonesia. Malam hari ini saya akan kembali IG Live bersama dengan Pak Gunadi. Nah, topik hari ini seru banget karena kita akan ngomongin tentang daya ingat, kita akan ngomongin tentang kemampuan memori. Nah, ini kan sesuatu yang akrab banget ya sama kita sehari-hari, dan kita juga ada di antara kita yang bisa mengingat sangat banyak hal, ada di antara kita yang agak sering lupa gitu. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang itu, kita akan ngomongin tentang memori. Nah, tapi secara khusus kita akan ngomongin tentang daya ingat atau kemampuan memorinya anak-anak dengan disabilitas intelektual atau biasa kita singkat dengan ID. Nah, seperti yang tadi saya udah sampaikan bahwa hari ini saya akan live bersama dengan Pak Tri Gunadi. Banyak yang manggil Dokter Tri, banyak juga yang manggil Pak Gun gitu ya. Nah, beliau ini adalah seorang konsultan anak berkebutuhan khusus dan juga direktur Yamed Child Development Center dan juga Yamed School. Nah, buat parents yang punya anak berkebutuhan khusus biasanya udah nggak asing lagi ya sama yang namanya ini Yamed, karena Yamed ini adalah satu pusat tumbuh kembang yang sangat komprehensif gitu ya, pelayanannya lengkap, berbagai terapi ada gitu, expertnya juga banyak di situ gitu, jadi lumayan terpercaya. Nah, Pak Gun ini juga adalah dosen vokasi UI. Lalu kalau dari pendidikannya sih sudah nggak diragukan ya, dari awalnya S1 kedokteran, kemudian bahkan sebelum S1 kedokteran beliau mengambil diploma terapi okupasi gitu ya, S1 kedokteran, kemudian mengambil S1 psikologi juga, kemudian magister pendidikan anak usia dini, dan sekarang magister profesi psikologi psikologi pendidikan di Unika Atmajaya. Nah, jadi kita akan malam hari ini akan ngobrol banyak banget dengan Pak Gun. Oke. Sebentar akan kita panggil Pak Gunadi akan berjoin bersama kita sebentar lagi. Nah, malam ini saya juga mau menginfokan bahwa kita akan ada giveaway ya, giveaway berupa paket kesehatan yang isinya adalah masker dan juga makanan sehat dari sponsor kami, Naturalis Indonesia gitu. Nah, sebentar saya akan coba memanggil Pak Gun untuk join bersama kita pada malam hari ini. Oke, menunggu Pak Gun untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Mbak Maria. Selamat malam Pak Gun. Ya, kita ketemu lagi di hari Iya. Kamis malam. Kamis malam, betul Pak Gun. Ya. Pak, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih Pak, posisi saya udah enak karena hari ini saya tidak punya bantuan visual di rumah. Oke. Ya. Udah pas di tengah kah posisi saya? Sudah nyaman? Oke, sudah. Sip, terima kasih ya. Jadi buat parents dan ayah bunda yang belum tahu, saya punya kelemahan penglihatan, makanya setiap kali IG Live, walaupun saya yang nge-host, Pak Gun yang selalu membacakan komentar dan pertanyaan. Iya, siap. Iya, nah jadi kita tuh selalu ngomongin anak berkebutuhan khusus karena kita punya backgroundnya, saya sebagai ABK, Pak Gun sebagai orang tua dari ABK, makanya kita selalu mau banget share gitu ya dengan berbagai kesibukan dan kelelahan. Iya, berbagi pengalaman kita gitu ya. Iya, betul, supaya buat parents dan ayah bunda semua yang masih bingung, masih nggak tahu harus ngapain itu ya sedikit terbantu lah dengan yang info yang kita sampaikan gitu sih harapannya. Betul. Dan bahkan banyak komentar-komentar yang masuk ke DM itu sangat membantu, terutama kemarin itu yang berhubungan dengan parenting, berhubungan dengan cara belajar, itu sangat membantu sekali para orang tua. Dan bahkan ada yang dari
Aceh ngasih DM ke kita, ada yang dari Papua ngasih DM ke kita. Jadi benar-benar membantu dari Sabang sampai Merauke nih, Mbak Iya, Maria. seneng banget sih. Jadi, Iya. Vera, saya Bunda kalau misalkan mau bertanya, mau komentar, jadi sebenarnya masukan, komentar, Mm-mm, pertanyaan dari Ayah Bunda tuh jadi penyemangat kita banget ya untuk mm-mm. tetap stay selalu berbagi gitu. Jadi boleh loh, Iya, silahkan banget untuk selalu komentar di IG kami berdua. iya, Oke, nah kita malam ini ngomongin anak ID lagi ya, anak dengan disabilitas intelektual. Nah, buat iya. parents yang masih belum ngeh anak ID itu seperti apa, mungkin bisa diputar ulang lagi IG live kami minggu Mm-mm. lalu atau 2 minggu sebelumnya, karena kita udah banyak share tentang ciri-cirinya gitu dan Iya, mereka itu betul. seperti apa. Dan hari ini kita akan secara khusus ngomongin tentang daya ingat, di mana memori ini adalah isu besar ya kalau untuk anak-anak Betul. dengan disabilitas intelektual. Selalu keluhan yang terjadi, iya saya udah ngajarin, udah bener, tapi sekarang belajar besok lupa lagi, itu gimana gitu Iya. ya. Jadi Dan kita akan ngomongin betul. itu. Dan seringkali yang alasan datang ke klinik Yamet itu khas sekali kalau anak ID. Jadi Mm-mm. orang tuanya bahkan tidak sadar bahwa anaknya ID, dan bahkan ciri-ciri yang kita kemarin tersebut itu nggak difahami orang tua gitu ya. Banyak orang tua yang nggak paham bahwa oh anak saya dulu terlambat berjalan, oh anak saya dulu terlambat berbicara, oh sampai sekarang anak saya itu bicaranya nggak jelas. Itu tidak jadikan masalah bagi orang tua. Tapi begitu dia ngajarin kok nggak ingat-ingat, itu yang menjadi alasan pertama dibawa ke sebuah klinik tumbuh kembang gitu tuh. Iya, jadi isunya ada di Mm-mm. memori ya, berarti ya yang sering Betul. orang bikin orang tua tuh ngeh gitu. Karena emang Iya. challenging sih kalau udah ngajarin lupa lagi, Mm-mm. ngajarin lupa lagi, capek juga kan sebenarnya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita masuk terlalu dalam, Pak, mungkin bisa Ah, dijelaskan dulu secara brief gitu. Sebenarnya kalau ah, kita ngomongin daya ingat itu ah. apa sih gitu? Mungkin aspeknya apa aja atau pengaruhnya apa Ya. aja gitu. Mungkin bisa diceritain dulu sedikit, Pak. Oke, buat para ayah bunda semua di seluruh Indonesia, kalau kita membicarakan tentang daya ingat atau memori, kita harus tahu definisinya. Definisinya adalah memori itu adalah sebuah proses informasi yang melibatkan 3 tahapan utama, yaitu pengkodean informasi. Jadi mengkode informasi. Jadi kode informasi itu bisa macam-macam ya. Jadi dari mulai visual, jadi berupa gambar atau tulisan gitu ya, atau gerakan gitu ya. Jadi memori yang berhubungan dengan pengkodean tadi. Jadi tahapan yang pertama adalah pengkodean. Tahapan kedua adalah penyimpanan. Jadi menyimpan secara tepat informasi tadi yang berupa kode tadi, kode visual, kode gerakan, kode auditori atau suara gitu ya, atau pesan gitu, pesan suara gitu ya. Terus disimpan, dan setelah itu diambil kembali atau pengambilan atau retrieving. Jadi yang dimaksud dengan daya ingat adalah proses 3 tadi tuh, dari mulai proses informasi itu dikodekan, disimpan maupun diambil. Nah, seringkali orang percaya bahwa ingatan itu statis atau tidak berubah, padahal tidak, karena ada yang namanya nanti memory training, jadi pelatihan. Jadi meskipun ID, meskipun memang pada dasarnya lemah, itu tapi bisa dilatihkan atau ditrainingkan loh. Jadi itu yang perlu dipercaya pada orang tua. Ayo, jangan sampai pesimis dengan kondisi ID, bahwa memorinya statis atau tidak berubah. Bukan. Ini yang nantinya kita akan bisa upayakan untuk mendapatkan optimizing dari si daya ingat tadi tuh. Gitu ya. Namun pusat memori juga dikenal juga sebagai proses dari otak. Jadi nanti proses di otak itu terjadinya namanya di hipokampus namanya. Jadi proses memori tadi akan dikelola oleh hipokampus, sehingga training-training yang kita lakukan tadi akan mampu menumbuhkan sel-sel baru dan bahkan beregenerasi sepanjang hidup. Jadi ingat nih, tidak hanya mengandalkan pada di usia emas aja, bukan. Jadi berbeda dengan area-area lain gitu ya. Kalau di area sinap-sinap di otak itu
pada hipokampus itu bisa dilatihkan untuk tadi menumbuhkan sel-sel baru atau beregenerasi. Bahkan sampai di beberapa penelitian itu digunakan untuk pada kasus-kasus orang yang sudah lansia, pada kasus-kasus yang supaya tidak terjadi namanya demensia, terjadi atau memundurkan demensia gitu ya. Dimensianya itu diundurin lagi lah gitu tuh. Jadi memaksimalkan memori tadi itu gunanya training untuk tadi menumbuhkan sel-sel baru dan regenerasi di area hipokampus tadi. Nah, jadi sangat penting sekali memori bagi terutama anak-anak kita yang mengalami ID atau intellectual disability. Dan tadi memori tadi itu sangat dipengaruhi oleh pola dan gaya hidup loh. Jadi buat ayah bunda jangan lupa saat punya anak ID pola atau gaya hidupnya itu berantakan, itu sangat beresiko memorinya tidak optimal. Jadi kenapa kita nantinya harus menata atau mempolakan gaya hidup anak kita, keluarga kita. Jadi bukan hanya anak, tapi si keluarganya juga harus berubah. Jadi bagaimana meletakkan benda di mana, terus konsep-konsep ketertataan di dalam rumah itu sangat penting. Jadi gaya hidup sangat memainkan peranan penting dalam penyimpanan memori atau bahkan penurunan fungsi otak. Jadi itu yang perlu diketahui. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi sama memori tadi, itu yang pertama adalah adanya ketercukupan tidur. Jadi sangat penting untuk anak ID supaya memaksimalkan memori yang baik, itu cukup tidur dengan baik. Yang kedua adalah faktor kecemasan. Jadi faktor kecemasan bahkan sampai berujung pada stres gitu ya. Jadi orang yang cemas, orang yang stres itu akan sangat mudah sekali memorinya terganggu. Yang ketiga adalah kondisi emosi. Jadi anak-anak ID yang dia itu emosinya unstable atau kecerdasan emosinya buruk dibandingkan dengan anak-anak yang mempunyai EQ atau AQ atau adversity quotient yang baik, itu berbeda memorinya. Jadi hal yang lain lagi adalah jangan lupa tetap menyeimbangkan kecerdasan emosinya mereka, mematangkan atau mengoptimizing kecerdasan emosi mereka. Karena kondisi emosi akan sangat berpengaruh pada faktor tadi, optimizing dari memori. Nah, faktor yang keempat adalah terpaparnya racun atau zat kimia. Jadi, adanya racun, zat kimia itu akan mempengaruhi pada memori. Faktor kelima adalah pola makan. Jadi, pola makan yang buruk itu akan membuat memorinya jadi terganggu. Termasuk faktor-faktor makanan pengganggu memori pada otak anak. Termasuk yang harus dipertimbangkan adalah adanya faktor misalnya kadar gula yang tinggi gitu ya, adanya faktor alergi terhadap gluten gitu ya, itu juga akan mempengaruhi pada memorinya. Itu faktor kelima. Dan faktor keenam adalah keteraturan jadwal. Jadi sangat penting sekali kalau mau anak ID-nya itu berfungsi memorinya dengan baik, keteraturan jadwal belajar itu sangat dipertimbangkan. Jangan hari ini ada belajar, besok enggak. Atau enggak jelas deh gitu. Jadi otak kalau tidak disiapkan dengan schedule yang tetap, otak tidak siap bahwa nantinya anak juga akan nggak mememori tuh meskipun dipaksa-paksa. Besok tuh kamu mau ujian, kamu tuh harus belajar lah. Setiap harinya nggak belajar kok gitu. Jadi itu yang sangat penting. Ayo dipertimbangkan si faktor-faktor pengganggu memori tadi. Nah, memori itu ternyata ada backingannya gitu tuh. Jadi ada enam keterlibatan di dalam memori. Satu memori, dua atensi. Jadi sangat penting sekali atensi anak terhadap stimulus. Yang ketiga adalah fokus. Yang keempat adalah speed atau kecepatan dalam memproses. Yang kelima adalah kreativitas. Dan yang keenam adalah fleksibilitas. Itu yang penting sekali harus nantinya distimulasi nih Mbak Maria. Gitu, Mbak Maria. Nah, jadi saya mungkin coba menyimpulkan sedikit ya, biar parents nggak pusing. Jadi
ngomongin memori, biasanya kita cuma mikir soal kita menyimpan informasi. Padahal nggak cuma itu ya, ada 3 Ya, prosesnya. Ada kode, informasi. Mengkode tuh mungkin kayak kita ada informasi yang masuk, terus kita menerjemahkan gitu, mengartikan ya, gitu ya. Lalu betul. bukan di pikiran kita itu menyimpan, Mm-mm. habis disimpan tentunya harus bisa dikeluarkan. Nah, jadi ketika Ya, ada orang yang mengalami masalah emosi salah, memori maksudnya. Jadi memori. anak ini bisa aja mengalami kendalanya di salah satu atau semua area ya, ada yang gitu ya. Jadi Ya, dia betul. di pikirannya bisa menyimpan dengan baik, tapi mengekspresikannya bermasalah gitu. Yang Mm-mm. paling rumit adalah ketika dari awal dari mengkodekannya itu aja udah nggak Udah bisa, salah. udah salah, nah selanjutnya udah pasti salah gitu biasanya gitu. Heeh. Dan kita yang sulit, dan ini kadang-kadang ada anak-anak ID yang memang mengalami itu ya, dari Ya, tahap mengekspresikannya sampai ke tahap dia mengekspresikannya itu memang ada kendala gitu, makanya ini jadi mm-mm. penting nih bagi anak-anak ID. Nah, lalu tadi disebutkan juga bahwa ini penting juga di note bahwa memori ini tidak statis ya, jadi bisa Mm-mm. berkembang. Itulah sebabnya kita pede buat bilang bisa dilatih kok Bapak Ibu gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ini memang udah terlalu banyak penelitiannya membuktikan, yang dulu bilang bahwa orang tua aja kalau udah tua udah nggak bisa belajar, ternyata no, sampai tua kita masih bisa belajar ya, masih Mm-mm. jadi dari anak itu bisa banget kita melatih memori gitu. Lalu tadi ada faktor-faktor penting yang mempengaruhi itu juga harus diperhatikan, hal-hal sepele kayak makan, tidur, jadwal itu kan Mm-mm. kayaknya simple ya, tapi ternyata itu memang Ya, berperan penting gitu. Parents betul. perhatikan hal itu gitu. Nah, Pak, biasanya anak-anak Heeh. ID ini kayak apa sih kemampuan memorinya, Pak? Oke, jadi pada kasus ID itu yang terganggu adalah kemampuan dalam penalarannya. Jadi eh, waktu memproses mengkodekannya pun sudah mulai tidak maksimal gitu. Jadi keterbatasan pada anak dengan ID itu penalaran itu akan sangat-sangat penting dalam pengkodean akhirnya, karena mengkodekan informasi tadi itu sudah mempunyai masalah. Makanya ini yang PR penting banget nih, terutama pada anak-anak yang sudah masuk ke fase belajar eh, akademis gitu ya. Dan seringkali salah nih, kayak gini nih, anak ID itu nggak bisa bedain huruf B, P, D, dan Q. Tapi akhirnya didiagnosa sebagai disleksia gitu. Karena kenapa? Karena tadi prosesnya adalah si anak ini mempunyai masalah dengan memori uh, diakibatkan karena penalaran si huruf-huruf tadi, si arah-arah tadi itu. Tapi ternyata gangguan tadi dilihat lain, dipandang lain oleh mungkin ada guru yang ada apa profesional yang tidak menelusuri riwayat bahwa ini anak dengan ID gitu, Ya. atau mungkin tidak jeli dalam melakukan pendiagnosaan. Akhirnya si anak ini bisa saja didiagnosa sebagai disleksia gitu ya. Karena kenapa tadi? Bahwa anak dengan ID itu permasalahannya adalah di penalaran. Nah, penalaran tadi akan berdampak pada perencanaan dan bahkan perencanaan dalam mengingat, menyimpan tadi itu, apalagi meretrieve atau mengulangnya atau memanggil kembali itu pasti akan sulit. Jadi seringkali anak-anak dengan ID itu tuh gue tahu itu gitu, tapi kok susah banget ya ngeluarinya ya gitu. Jadi akhirnya cenderung akhirnya pede-pede nggak pede gitu. Anak-anak dengan ID itu sebenarnya kayak gue tahu itu tapi gue nggak bisa ngeluarin tuh apa ya gitu. Jadi seringkali gagal dalam retrievingnya, dalam memanggil kembali informasi yang tersimpan tadi, karena mungkin penyimpanannya tadi dari mulai penyimpanannya, dari mulai pengkodeannya tidak maksimal, penyimpanannya juga nggak maksimal, akhirnya retrievingnya juga atau pemanggilan kembali informasi tadi juga tidak lancar gitu. Itu yang menjadi permasalahan pada anak dengan ID gitu, Mbak Maria. Oke, nah ini semua ID ya, dari yang sedang, berat, semua pada umumnya mengalami masalah penalaran seperti ini gitu ya Pak ya. Betul.
Ya, cuman pada kasus-kasus anak dengan ya, pada kasus-kasus anak dengan ID ringan, mild itu mereka penalaran yang simple yang berupa kejadian itu tidak bermasalah. Jadi seringkali banyak orang tua yang ngeyel. Enggak kok Pak, dia apal lagu kok. Oh, dia hafal ini surat ini gitu misalnya surat Al-Fatihah dia udah hafal gitu. Karena kenapa? Karena itu simple. Karena itu berupa memori sederhana, memori yang tidak membutuhkan pada tingkat penalaran yang tinggi gitu. Jadi seringkali yang membedakan antara mild, moderate, dan severe itu adalah tingkat kompleksitas dari informasi yang akan diingat tadi tuh, gitu. Semakin berat kondisi ID-nya, biasanya Ah, sederhana gitu, bisanya mengingat iya, semakin sederhana gitu ya. betul. Oke, nah sebelum kita lanjut mau ngingetin buat parents, kita akan ada giveaway dan itu akan diberikan kepada akun Instagram yang memberikan pertanyaan sesuai topik pertanyaan terbaik nanti akan dipilih gitu. Dan kalau sudah mulai ada pertanyaan boleh nanti disampaikan setelah pada sesi tanya jawab ya, Ya, sekitarnya betul. lagi. Kita akan masuk ke Ya, ini dulu nih, yang paling ditunggu-tunggu nih Pak soalnya. Selalu iya. ya Bun itu bertanya how to, gimana, ngapain. Jadi kayaknya kita harus share itu nih segera daripada nanti yang lain Iya. udah menunggu-nunggu gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk melatih Oke. daya ingatnya anak ID ini? Ya, oke. Sebelum masuk ke situ, saya akan jelaskan dulu tentang dua jenis ingatan yang sangat penting pada pelatihan anak ID nih. Yang pertama adalah jangka pendek nih. Jadi ingatan jangka pendek ini yang sangat penting sekali, mesti dilatihkan oleh orang tua. Jadi memori penyimpanan potongan-potongan kecil informasi yang diperlukan untuk segera diambil kembali. Jadi memori jangka pendek ini yang justru yang sering harus banyak dilatih, gitu. Karena memori jangka pendek ini nantinya modal untuk memori jangka panjang. Jadi penyimpanan informasi yang terkait dengan momen-momen, kenangan dalam hidup, belajar untuk ujian atau ujian yang dapat diambil kembali dalam jangka panjang, gitu tuh. Jadi ini yang harus diingat sama orang tua. Jadi melatih memori jangka pendek dan memori jangka panjangnya anak. Nah, tipsnya bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan? Jadi ada 15 yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, tuliskan apa yang mau diingat tadi dan dibuatkan dalam bentuk visualisasi. Jadi bisa dituliskan atau informasi berupa gambar atau berupa mind map yang ada ditempel di tembok. Jadi kalau misalnya kayak saya biasanya ngajarin pada anak-anak itu untuk belajar sebuah doa sebelum makan, doa sebelum apa itu ditempel benar-benar di meja makannya gitu. Jadi benar-benar ditempel di meja makan atau bahkan urutan untuk belajar dia urutan mandi gitu. Benar-benar urutan gambar mandi itu ada ditempel di kamar mandi. Urutan wudhu, urutan apa? Nah, jadi yang pertama adalah tuliskan atau gambar dalam bentuk visual gitu ya. Boleh tulisan atau gambar yang divisualisasikan dan ditempel di tembok. Itu yang nomor satu. Nomor dua, Oke. nomor dua buat chunking. Jadi semacam jembatan untuk mengingat gitu. Seperti bisa saja huruf depannya saja, atau bahkan bisa dibuat nyanyian. Jadi misalnya contoh, kayak misalnya seorang anak belajar itu tuh yang warna-warni tuh, merah, kuning, hijau. Nah, kita bikin changnya Mejiku Hibiniu gitu. Karena supaya mampu mengingat si warna-warna itu. Itu namanya chang, buat chunking, buat chang-changnya. Yang kedua. Yang ketiga buat singkatan. Jadi bisa saja dibikin singkatan-singkatan. Yang keempat adalah berlatih, berlatih, dan berlatih. Itu yang sangat penting buat anak dengan ID. Yang keempat, harus menggunakan namanya superior focus. Jadi,
super fokus itu adalah melibatkan 5 organ di dalam tubuh. Jadi kuping harus mendengar, mata harus melihat, melihat itu melihat gambar, melihat visualisasi, melihat bibir atau ucapan si orang yang memberikan informasi gitu. Jadi kalau misalnya ibundanya berarti harus lihat bibir bundanya gitu ya. Jadi ada 5 organ. Kuping harus mendengar, mata harus melihat, melihatnya tadi melihat ke mulut dan ke barang atau informasi yang disampaikan atau tulisan atau gambar. Otak harus menyimak, tangan harus menggerakkan, jadi nanti bisa menggambar, bisa menulis gitu ya, atau membuat sketch gitu ya, atau menunjuk atau mengambil atau sesuatu gitu. Tangan harus bergerak dan mulut harus mengucapkan. Jadi namanya superior focus itu yang harus digunakan pada anak dengan ID. Ingat nomor 5 adalah superior focus. Iya. Nomor keenam adalah buatlah silly sentence atau kalimat lucu atau kalimat unik atau kalimat konyol tentang si informasi itu akan membuat lebih ingat. Jadi misalnya tadi misalnya contoh sebuah informasi tentang seseorang si paman misalnya paman itu paman Gober gitu. Nah, dibikin aja bahwa itu namanya paman siapa tapi itu loh kayak paman Gober gitu. Nah, itu yang bikin kalimat atau kalimat lucu, kalimat unik atau kalimat konyol. Yang ketujuh adalah ajarkan si anak itu coba pura-pura jadi guru untuk diajarkan ke orang lain. Jadi pretend play, acting gitu ya, atau bermain drama untuk mengajarkan ke orang, boleh ke adiknya, boleh ke bundanya gitu. Jadi ajarkan ke orang lain, itu akan lebih ingat. Yang kedelapan, baca lagi dan lagi. Yang kesembilan, sedikit kuantitasnya tapi sering frekuensinya. Jadi informasi, iya, jadi penting banget nih. Muatan-muatan yang disampaikan oleh ayah bunda untuk mengajarkan ke anak dengan ID itu sedikit kuantitasnya tapi sering frekuensinya. Itu yang PR penting banget tuh. Jadi jangan banyak gitu ya. Atau mungkin sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi itu yang membuat informasi jadi tidak teringat. Yang ke 10 berarti. Ke 10 itu adalah membuat cerita atas informasi yang mau diingat. Jadi semacam kayak membuat bridging atau jembatan-jembatan untuk menjadi sebuah cerita gitu. Cerita tentang si informasi itu. Jadi membuat cerita. Yang ke-11 adalah mengatakan dengan bersuara keras atau pokoknya diomongkan dengan keras gitu. Itu yang penting juga. Yang ke-12 adalah mempertanyakan why. Jadi mengapa ini, mengapa itu tentang informasi itu. Yang ke-13 adalah tes diri sendiri. Jadi seringkali akan harus ngetes. Tadi habis ini apa ya? Ini habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Kayak gitu. Jadi itu tes diri sendiri untuk berpikir dan berpikir terus. Terus jangan lupa, ini penting banget juga, minum air putih. Jadi ternyata air putih itu kayak semacam kayak air aki di dalam otak kita. Jadi mobil tanpa air aki itu akan sangat tidak bisa jalan. Gitu, macet. Nah, air putih itu akan sangat membantu pada memori ternyata. Dan yang ke-15 adalah tidur dengan siklus tetap dan cukup. Ingat, tetap dan cukup. Jadi bukan hanya cukup saja, tapi juga tetap dan cukup. Jadi kenapa nantinya para orang tua harus membiasakan, misalnya contoh, kalau udah jam 9, berarti masuk kamar, ritual ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, gosok gigi, sudah dilakukan, storytelling, dan tidur. Itu sangat membantu. Jadi teratur gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ritualnya harus dibuatkan secara rutin gitu. Okay. Itu 15 cara untuk meningkatkan memori anak dengan ID. Itu yang para orang tua harus memperhatikan. Dan bahkan ini kalau di beberapa penelitian, teknik ini digunakan untuk anak normal pun sangat-sangat luar biasa ternyata.
Jadi anak-anak yang reguler pun kalau melakukan 15 ini tadi itu akan the best memorinya. Optimal Gitu. banget Kak ya. Iya, betul. Oke. Wah, luar biasa ya, 15 banyak tuh parent Heeh. dilakukan. Dan tadi sebenarnya dari penjelasan Pak Gun nggak terlalu susah ya Heeh. sebetulnya, Iya, hal-hal simple gitu. Jadi heeh. pasti bisa banget nih langsung dipraktekin gitu. Iya, betul. Mungkin sedikit lagi nih Pak tentang Heeh. gimana ya cara belajarnya untuk mungkin guru-guru gitu atau Heeh. orang tua juga nih yang dampingin belajar di rumah. Ya, Ada nggak sih tips atau trik yang harus banget buat anak ID itu ya. gimana nih belajarnya? Oke. Jadi sebenarnya buat para guru, para parents itu tadi ingat informasi yang akan diberikan pada anak dengan ID memang akan di breakdown, akan dimodifikasi, akan dipecah. Jadi menjadi tahapan-tahapan menuju goal besar. Jadi jangan lupa tadi informasi-informasi diperkecil. Jangan langsung brek gitu. Jadi misalnya contoh adalah eh, anak mau belajar perkalian gitu. Jadi perkalian harus menguasai dulu nih penjumlahan. Jadi misalnya contoh 3 dikali 4. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 kayak gitu. Nah, itu yang harus dikuasai dulu nih. Dikuasai bahwa pecahan-pecahan tadi harus dikuasai, jangan sampai tiba-tiba anak harus belajar menghafalkan perkalian gitu. Itu yang harus dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi tugasnya adalah memecah menjadi bagian-bagian informasi kecil. Yang kedua, belajarnya itu harus terjadwal. Jadi memang pengkondisian penting. Misalnya contoh lagi belajar online sekarang ini nih. Jadi jangan sampai anak dengan ID tidak melakukan ritual-ritual seperti biasanya. Misalnya bangun tidur harus mandi, harus menggosok gigi, harus menyisir rambut, harus pakai baju seragam, harus sarapan. Jadi ingat tuh, sarapan sangat penting karena sarapan akan sangat membantu sekali memori anak optimal. Dan membuat kesepakatan bahwa jam belajarnya adalah jam sekian sampai jam sekian. Jadi para guru jangan lupa, jangan tidak memberikan penjelasan bahwa nanti belajarnya sekian loh. Jadi jangan tiba-tiba, ayo belajar. Tapi nggak tahu belajarnya itu sampai jam berapa sampai jam berapa. Bahkan seharusnya jadwal itu sudah terpampang, sudah disampaikan. Jam pertama kita akan belajar ini. Nanti jam snack time itu sekitar 15 menit. Nanti boleh istirahat, bla 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 bla. Nanti jam kedua ini dan seterusnya. Jadi adanya jadwal itu akan sangat membantu sekali memori optimal. Dan berikan tadi di beberapa hal item adalah masuknya memori itu akan sangat-sangat mudah saat anak itu dalam kondisi senang. Jadi sangat penting membuat anak happy, sangat penting membuat anak itu nyaman, dan mempunyai motivasi. Dan ingat nih, anak kecil, apalagi anak dengan ID, nggak mungkin mempunyai motivasi internal. Jadi memang harus dipancing dengan yang namanya reinforcement. Jadi orang tua dan guru, bahkan gini nih, misalnya guru di kelasnya ada 24 anak. Nah, 24-24-nya itu harus tahu reinforcement per masing-masing. Tapi biasanya kalau di kelas inklusi itu paling kan maksimal cuma 2 anak ABK, atau kalau di sekolah khusus itu biasanya perbandingannya adalah 3:1 atau 5:1. Jadi satu guru biasanya akan handle 5 anak. Jadi misalnya satu guru sekolah khusus, sekolah SLB misalnya gitu, itu harus hafal betul 5 karakteristik anaknya tadi. Si A itu reinforcement-nya apa saja. Si B reinforcement-nya apa saja. Karena harus per individu. Tidak boleh dipukul rata atau gabiah uyah. Dan 7 jenis reinforcement itu harus dimanfaatkan. Dari mulai makanan, minuman, mainan, physical touch, gitu-gitu. Sampai pokoknya 7 jenis reinforcement itu harus dimanfaatkan. Jadi guru harus sudah punya stok reinforcement.
gitu. Jadi reinforcement sudah harus disiapkan, dilakukan pembelajarannya dengan teknik-teknik tadi, memanfaatkan multisensori tadi atau namanya super fokus tadi itu. Jadi kuping, mata, otak, mulut, sama tangannya di optimizing, dimaksimalkan supaya mempermudah informasi masuk ke anak tersebut. Itu yang sangat penting untuk buat parent sama guru. Ya. Nah, luar biasa nih Pak. Ternyata sebenarnya hal-hal yang cukup simple gitu ya, tapi penting. Gitu. Kayak tadi contohnya kita harus bikin anak untuk happy ya. Dari awal kan sudah disebutkan bahwa memori ini juga dipengaruhi oleh emosi, kecemasan. Sebenarnya cuma terjadi sama anak ID ya, sama kita juga. Kita kalau betul. ada yang masuk ke memori gitu kan. Jadi ini kita sebenarnya ketika mau menerapkan sesuatu untuk anak, kita juga bisa bayangin diri kita bisa nggak sih belajar pakai cara itu. Kalau kita aja nggak bisa, apalagi anak-anak gitu, apalagi kalau anaknya ID gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa parents lakukan. Jadi nggak ada nggak ada alasan untuk menyerah, putus asa. Aduh, anak saya gimana nanti? Jangan ya, karena udah banyak banget info yang disampaikan bahwa ini tuh sebetulnya bisa diupayakan dan tidak terlalu susah gitu. Yang penting semangat dan niat ya dari ayah bunda semua ya Pak ya. Iya, betul. Pak, pertanyaannya udah ngantri. Oke, kita bacakan satu persatu. Oke, kita track dari atas. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Marleni Fitria. Anak saya ID umur 8 tahun. Gimana cara efektif untuk ngajarin baca? Oke, jadi tadi perlu ditekankan nih, Bunda. Satu, dalam kondisi usia 8 tahun itu sangat diperlukan suasananya menyenangkan, terus tingkat stres yang diturunkan, jadi kecemasan-kecemasannya diturunkan, dan jangan anggap baca itu susah. Itu hal yang paling penting dulu. Berikan kepada anak mindset bahwa itu baca itu menyenangkan. Jadi perlu adanya stimulasi dari sejak awal zaman. Sebenarnya sih harusnya stimulasinya zaman dahulu kala, dari mulai dia bayi, dibacakan buku, storytelling itu akan sangat membantu sekali, gitu ya. Storytelling, terus termasuk membaca, apalagi di anak di usia 8 tahun, ID, waktu membaca, kita harus nunjuk tulisannya. Gitu. Jadi sambil nunjuk tulisannya, sambil bernada. Pada suatu hari, seekor kelinci. Nah, seekor kelinci itu kita sambil nunjuk tulisannya tadi. Seekor kelinci. Gitu. Jadi itu akan sangat membantu sekali. Jadi level kecemasannya harus dihilangkan. Karena anak dengan ID, kalau sudah tahu bahwa itu tugas yang sangat sulit bagi dia, bagi otaknya dia, itu pasti akan muncul kecemasan. Gitu. Jadi seringkali akan menghindari tugas-tugas yang melibatkan huruf, angka, dan tulis. Jadi buat menyenangkan, bikin jadwal yang reguler tadi bahwa akan memang mendongeng gitu ya, mendongeng di jam sekian gitu. Terus lakukan secara rutin, dan ingat nih, perlu kapasitas otak yang baik. Jadi anak 8 tahun perlu sekali makanan-makanan untuk otaknya. Dan ingat nih, ada 5 jenis makanan yang sangat bagus untuk anak yang ID, yang sedang proses belajar dan proses memori yang sangat luar biasa tadi. Gitu. Yang pertama adalah omega 3. Jadi, makanan-makanan omega 3 sangat penting sekali buat anak dengan ID di usia belajar. Asam lemak omega 3 terutama itu akan bermanfaat bagi otak, termasuk sumber-sumber yang dari makanan sehari-hari. Jadi seperti ikan gitu ya, dan omega 3 yang paling tinggi itu ada di ikan salmon, tuna ya. Jadi itu yang bisa Ibu berikan tuh gitu ya. Yang kedua, omega 3 yang tertinggi kedua itu ada di kacang-kacangan atau soybean. Jadi kacang-kacangan sangat-sangat membantu sekali untuk omega 3-nya optimal. Seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah,
buncis gitu ya, biji labu itu sangat penting sekali. Nah, yang ketiga adalah daging. Dan yang yang keempat adalah sayuran warna-warni, ingat warna-warni, dan buah. Dan kombinasi antara buah dan sayur itu akan sangat bagus sekali, minimal 7 jenis. 7 jenis dalam seharinya. Dan kayaknya agak nggak mungkin kalau anak langsung disuruh makan buah dan sayur. Jadi Bunda harus bikin smoothies di setiap harinya untuk anak yang sedang membutuhkan omega 3 tadi. Jadi buat smoothies yang terdiri dari 7 jenis buah dan sayur tadi, dan ingat tuh sayurannya warna-warni, jadi bukan hijau saja, itu setiap harinya harus ada, gitu ya. Dan lakukan tadi seperti yang 15 tadi dilakukan. 15 yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Kalau nanti Ibu kelewatan bisa di track ulang, dilihat kembali IG live-nya, nanti akan ada di feed Instagram kami. Gitu. Oke, saya Itu, boleh ya Pak ya? Ya, silakan Mbak Maria. Oke, nah kalau kita ngomongin ngajarin baca, jangan lupa untuk mengajarkan secara bertahap, itu penting juga. Jadi ketika kita mengajarkan, kita mulai dari huruf, suku kata, kemudian kata-kata sederhana seperti suku, terus kaki gitu kan yang simple, baru kita ke kata-kata berimbuhan gitu ya, kata-kata dengan jumlah huruf yang lebih banyak. Nah, itu belakangan. Jadi kita harus betul. bertahap gitu kalau ngajarin baca. Itu aja sih tambahan. Ya, dan ini harus dibedakan antara huruf dengan bunyi. Jadi para ayah bunda jangan digabungkan. Kayak misalnya huruf S itu hurufnya S, tapi bunyinya bukan S, bunyinya S. Jadi foniknya harus diajarkan, ingat. Karena anak dengan ID akan sulit bagi mereka untuk itu kan bunyinya hurufnya K, tapi kan bunyinya bukan K, tapi gitu. H, jadi itu kan hurufnya B, tapi kan bunyinya bukan B, tapi B. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang harus diajarkan dari pelan-pelan, bedakan antara huruf dan bunyi. Setelah bunyi dan huruf itu bunyi penggabungan atau blendingnya dengan konsonan vokal. Terus tadi Mbak Maria sudah sebutkan bahwa mulai dari kata-kata yang konsonan vokal atau kata terbuka namanya. Jadi, dan termasuk nantinya di alat-alat di rumah tangga kita ditulisin tuh, ditempelin. Misalnya buku, ditulisin buku. TV, ditulisin TV gitu. Itu akan sangat membantu sekali. Pintu, jendela, sepatu, dan seterusnya itu ditempelin tuh. Misalnya kulkasnya ditulisin kulkas kayak gitu. Jadi itu akan sangat gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ditempel pakai tulisan gitu. Dan ini sebenarnya bisa juga untuk anak-anak reguler yang lagi belajar baca ya, nggak cuma anak IT. Betul. Oke, mungkin kita masuk pertanyaan berikutnya Pak. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Reni _Jojo. Lebih parah ID atau disleksia, Pak? Terus gimana dengan anak ID kalau dia besar nanti kayak SMP dan SMA, pasti pelajaran sekolah nggak akan mampu dia pahami. Iya, Bu. Jadi kalau ngomongin tentang parahnya, ini berbeda. Jadi anak dengan disleksia itu tidak mempunyai gangguan ID, tidak ada gangguan inteligensia. Jadi anak dengan disleksia itu intelijensinya itu normal atau bahkan di atas rata-rata. Kalau anak dengan ID, IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi memang beda ranah gitu, beda masalah, Bu. Jadi kalau parah yang mana, ya nggak ada yang parah yang mana karena berbeda masalahnya. Jadi kalau anak dengan disleksia itu hanya cara belajarnya karena mengalami gangguan persepsi visual dan auditori, jadi hanya cara belajarnya saja nantinya. Nah, terus ini kalau sebesarnya nanti gimana SMP dan SMA?
anak dengan ID itu pasti yang jelas adalah sekolahnya tidak sekolah reguler gitu. Sekolahnya sekolah inklusi atau sekolah vokasional atau sekolah khusus. Jadi tergantung tadi tuh apakah mild, moderate atau severe gitu. Kalau moderate severe udah otomatis tuh di sekolah khusus dan fokus pada hal-hal vokasional dan tidak melanjutkan ke sekolah SMP dan SMA reguler yang pasti. Jadi itu yang berbeda. Mungkin ini Bu Reni ini membayangkan nanti gedenya kayak gimana gitu tuh. Iya. jadi jadi dan bahkan pemerintah itu sudah menyediakan sebuah lembaga namanya adalah PRSPDI atau lembaga untuk anak-anak dengan ID itu mempunyai skill. Jadi nanti kalau diklik di Google namanya PRSPDI. Jadi Balai Besar Anak-anak dengan Gangguan Intelektual. Nah, di situ Balai Besar itu adalah lembaga untuk memberikan skill-skill vokasional. Nah, lama pembelajaran di situ itu sekitar 6 bulan. Nah, kalau di Jakarta, itu area dekat Jakarta adalah di Bogor. Balai Besar untuk anak-anak dengan gangguan intelektual itu di Bogor, namanya PRSPDI Ciung Wanara, Bogor. Nanti klik aja di Google. Nah, di sana itu anaknya akan masuk ke, pertama kali itu masuk ke namanya assessment center. Di assessment, bakatnya apa, minatnya apa, kemampuannya apa, nantinya akan dikelola di area itu. Dari mulai cuci motor, bikin telur asin, sampai ke skill-skill vokasional yang lain gitu tuh. Dan bahkan diberikan materi untuk wirausaha untuk anak-anak yang memang sudah bisa sampai ke area kemampuan intelektualnya sudah nyampe ke wirausaha gitu. Itu bayangan kedepannya seperti itu tuh Bu Reni _ Jojo. Jadi kalau Oke, Mbak Maria. Ya, ini kita tidak terbatas, tidak memaksakan mereka untuk mengikuti kurikulum anak-anak reguler tentunya ya, karena betul. Ya, berbeda, treatmentnya beda, ekspektasinya pun juga harus beda gitu. Dan ya, lagi-lagi akademik itu kan bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan seseorang gitu ya. Jadi ya, kalau misalkan memang secara kemampuan dia sulit mengikuti akademik seperti anak-anak yang lain, kita kembangkan kemampuan yang lain yang dia punya gitu sih. Sebenarnya itu mindset yang penting banget ya buat betul. yang punya ABK gitu. Jadi jangan melulu mikirin akademik SMP SMA kuliahnya gimana gitu. Kalau emang ternyata nggak bisa, ya udah jangan akademik dong yang dikejar gitu. Iya, Nanti kira-kira dia bisa apa nih gitu supaya mandiri gitu kan. iya, betul. Oke, nah mungkin bisa pertanyaan berikut ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya dari ini dari Ibu Yulia Tampu Bolon. 15 langkah tadi berlaku untuk semua level anak ID ya. Ya, jadi 15 tadi itu memaksimalkan memori dari mulai mild, moderate maupun severe. Cuman yang membedakan adalah materinya. Jadi materinya. Jadi kalau anak-anak yang severe itu biasanya anak-anak ID yang severe itu mempunyai kemampuan keterbatasan pada motorik. Jadi biasanya latihan-latihannya atau memorinya adalah memori gerak. Tadi ingat tuh ada memori yang berhubungan dengan visual, ada memori yang berhubungan dengan auditori, dan memori gerak. Memori gerak itu nanti yang akan dioptimalisasi pada tingkat kemandirian pada anak-anak ID yang tingkat severe. Gitu. Itu jadi berlaku untuk semua, tapi muatannya yang berbeda. Itu yang harus kita bedakan pada anak dengan ID tipe yang lain tuh Bu Yulia Tambu Bolon. Oke, Mbak Maria ada yang mau ditambahkan? Sudah Pak, sudah cukup Ya, oke. jelas bagian itu. Ya. Masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna _Arts Kids Corner. Apakah anak ID nantinya akan lancar berbicara? Anak saya masih 4,5 tahun, masih beberapa kata yang dikuasai. Oke, jadi apakah anak ID itu akan berbicara? Itu sangat tergantung pada tadi, pada kerusakan otak
yang mempengaruhi pada tingkat mild, moderate, dan severe atau profound-nya anak ID. Pada anak-anak yang ID yang tipe severe dan profound itu bahkan untuk belajar kemandirian saja itu belum tentu mereka menguasai dengan baik gitu ya. Jadi rata-rata kemampuan berbicara pada anak-anak dengan severe dan profound itu kita akan sangat bantu dengan namanya komtal. Komtal itu adalah komunikasi total. Jadi berbicaranya, jadi gini, tidak selalu harus berbicara yang jadi goal, tapi adalah komunikasi. Jadi pada anak-anak ID yang tipe severe dan profound itu yang kita akan maksimalkan adalah komunikasi. Nah, komunikasi tadi itu akan menggunakan teknik namanya komtal, komunikasi total. Jadi memaksimalkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan menggunakan total environment, termasuk gambar, termasuk pertukaran gambar, dan termasuk isyarat. Itu yang nantinya akan dilakukan nih, Bu Ratna _Art Kids Corner. Tapi dengan kondisi anak ibu yang masih 4,5 tahun, akan sangat memungkinkan sekali untuk berbicara. Jadi matangkan otot-ototnya. Jadi nanti akan dimatangkan dari mulai otot motorik kasar, motorik halus sampai ke otot-otot oral. Makanya perlunya terapi itu untuk itu. Jadi 4,5 tahun sangat masih memungkinkan sekali. Jadi semangat terus untuk terapi, dan terapinya harus benar, programnya benar, jenis terapinya benar, dan dilakukan secara kontinu. Itu akan membantu anak untuk berbicara dengan pengejaran untuk sesuai dengan usia berbicara. Itu sangat memungkinkan. Itu yang bisa terjadi dan bisa sangat memungkinkan sekali karena masih ada di usia 4,5 tahun, Ibu. Gitu. Oke, Mbak Maria, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi memang saya ketemu beberapa anak ID yang pada akhirnya bisa lancar berbicara kok, Ya. Bu, gitu ya. Jadi mungkin jangan putus asa dulu, silahkan dilatih terus, distimulasi terus, karena tetap ada anak-anak ID yang terampil berbicara dengan cukup lancar ya, tapi bukan ngomong bahasa-bahasa yang abstrak dan kompleks. Kalau kata-kata kompleks itu biasanya jarang sih, tapi sehari-hari, bahasa sehari-hari ngobrol gitu, banyak anak ID yang bisa gitu. Jadi dikembangkan terus gitu. Ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Ibu Yulia Tampu Bolon tadi tuh. Pertanyaannya adalah, untuk pengenalan huruf, bagusnya huruf kecil atau huruf besar dulu ya, Pak? Huruf kecil dulu, Bu. Jadi, jangan mengenalkan huruf besar. Huruf besar itu, huruf kapital itu nanti di usia, kalau setaranya adalah kelas 2 SD. Jadi untuk penggabungan huruf, itu penggabungan huruf kecil. Jadi nantinya, termasuk nanti ingat tuh, huruf dan bunyi itu harus berbeda. Jadi nanti Ibu bisa tonton di YouTube kok, banyak YouTube yang sudah memberikan pembelajaran fonik gitu ya, mengenalkan antara huruf dan bunyi itu berbeda, itu ada di YouTube. Jadi nanti cara mengenalkan huruf dan bunyi itu sangat penting. Nantinya baru memblending bunyi, memblending huruf. Penggabungan huruf dan penggabungan bunyi itu sangat penting. Itu yang harus dilakukan. Dan ingat, huruf kecil terlebih dahulu. Oke, Mbak Maria, ada yang mau ditambahkan? Ya, kenapa huruf kecil? Karena huruf kecil tuh lebih banyak. Iya. Gampangnya kalau kita baca buku cerita kan sebagian besarnya tuh memang huruf kecil, jadi huruf kecil itu duluan gitu. Nah, sayangnya mainan-mainan huruf yang dijual di luar banyakkan huruf besar, Pak. Iya, karena mungkin pembuat si mainan itu tidak memahami tentang psikologi anak. Iya, waktu saya zaman nyari huruf-huruf buat anak saya susah banget cari yang huruf kecil. Nah, ada yang gitu. Ya, jadi huruf kecil dan hurufnya tuh yang huruf seperti nulis ya, kayak A-nya tuh ada perutnya gitu ya, bukan A. Iya, ada toppingnya. Ya, ada toppingnya itu ya. Jadi kayak kalau font di komputer itu kayak fontnya si Comic Sans itulah A-nya. Betul. Times New Roman gitu. Yeah. G-nya juga gitu. Nah, itu sih yang agak susah kadang-kadang kalau kita nyari buku anak juga, banyak buku-buku anak yang masih pakai fontnya si Times New Roman itu gitu, dan itu kan betul. Ya, jadi silakan lebih jeli lagi kalau pilih-pilih bacaan buat anak-anak ke bentuk-bentuk hurufnya. Pak Gun,
Ya, panitia menyiapkan pemenang untuk iya, oke, iya. Karena ini sekarang udah jam 19.57. Kebetulan saya ada acara lagi di habis ini acara ini. Jadi, panitia silahkan mengumumkan pemenang IG Live-nya. Nah, ini yang mengumumkan adalah anak saya yang paling kecil, si Ferin. Ayah Bunda Yameter, pemenang giveaway IG Live episode kali ini adalah pemilik akun Instagram @reni_jojo. Selamat ya buat pemenang. Iya, terima kasih ADV. Selamat kepada Ibu Iya. Reni Jojo. Ya, jadi pemenang giveaway untuk malam ini adalah Ibu Reni_Jojo. Silahkan setelah acara ini memberikan DM ke Instagramnya Yamet Cilandak. Jadi @yamet_cilandak dengan menyertakan nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Oke, buat ayah bunda semuanya, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena berhubung waktu yang terbatas. Dan Mbak Maria, mungkin saya langsung aja berikan pesan-pesan ya, karena Oke, buat ayah bunda semuanya, ingat, memori itu sangat penting. Jadi, memori itu hal yang utama. Karena kenapa? Proses dari mulai pengkodean, tadi penyimpanan sampai retrieving atau pemanggilan kembali. Dan ini dengan ID anak reguler pun juga sangat membutuhkan teknik-teknik tadi. Jadi 15 teknik tadi sangat penting. Jangan lupa nanti kalau misalnya tidak dicatat, tinggal nanti ditonton ulang IG Live-nya gitu ya. Dan memaksimalkan memori itu akan sangat luar biasa karena informasi yang akan ada di anak, apalagi dikolaborasikan gitu ya, dikolaborasikan, difungsikan dalam sehari-hari itu akan lebih permanen dan mampu digunakan oleh anak itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dan pesan saya, lakukan tadi 1-15 tadi mulai besok untuk anak-anak, bahkan untuk anak reguler sekalipun. Oke, gitu aja Mbak Maria. Oke, terima kasih banyak Pak Gun atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Memperhatikan dari awal sampai akhir. Sekali lagi kalau kelewatan silahkan diputar di IGTV kami. Silahkan terus follow Instagram kami berdua karena kami selalu memberikan informasi. Dan kita akan ketemu lagi IG Live lagi minggu depan dengan topik yang tentunya penting juga buat parents. Iya, betul. Oke, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan.